Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, seluruh jemaat Gereja Kristus Tuhan Gloria Cakranegara yang saat pagi hari ini berada di rumah masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini, Minggu tanggal 13 September 2020, kembali kita dapat beribadah bersama melalui media online yang disiapkan oleh gereja kita. Mari kita mengajak seluruh anggota keluarga untuk mengikuti ibadah ini dengan penuh hikmat. Pada kesempatan ini, saya mewakili atas nama majelis jemaat menyampaikan beberapa hal bagi kita sekalian. Yang pertama, ibadah online dan persekutuan doa. Selama pandemi virus corona ini masih berlangsung, maka gereja kita akan tetap memberikan pelayanan ibadah setiap hari Minggu pukul 8 pagi secara online dan persekutuan doa malam setiap hari Selasa jam 8 malam. Mari kita mengajak seluruh anggota keluarga kita untuk ikut serta baik ibadah maupun persekutuan doa pada setiap hari Selasa malam. Yang kedua, ucapan terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Suharto Yoho yang sudah melayani firman Tuhan pada pagi hari ini dan akan mengadakan peneguhan CD pada pagi hari ini juga. Tuhan memberkati pelayanan Bapak selanjutnya. Dan yang ketiga, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penata layan ibadah, pelayan firman, liturgos, singer, pemusik, sound system dan multimedia yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Yang keempat, penugahan CD. Seperti yang sudah diumumkan pada minggu lalu bahwa pada minggu ini akan dilaksanakan penugahan CD yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Suharto Yoho. Berikut adalah nama-nama yang mengikuti peneguhan CD tersebut. Yang pertama, Saudari Rina. Yang kedua, Saudari Zaneta. Dan yang ketiga, Saudara Riki. 5. Ibadah keluarga. Ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 jam 8 malam. Dan mari kita mengajak seluruh anggota keluarga kita untuk mengikuti ibadah keluarga tersebut. Dan yang keenam, pelayanan khusus bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus, dipersilakan menghubungi majelis dan hamba Tuhan gereja kita. Dan yang ketujuh, persekutuan remaja dan pemuda. Persekutuan remaja dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 5 sore. Dan persekutuan pemuda dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5 sore juga. Dan persekutuan ini dilaksanakan dengan dua cara, yaitu secara virtual dan secara online. Bagi anak-anak remaja dan pemuda yang ingin bergabung atau menanyakan tentang hal-hal teknis mengenai persekutuan ini, dipersilakan menghubungi Lause Ganda atau pengurus lainnya. Dan yang kedelapan, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun selama sepekan ini. Yang pertama, Ibu Susianti pada tanggal 10 September. Yang kedua, Bapak Tumbur Manurung pada tanggal 10 September. Dan Ibu Tan Lintin pada tanggal 12 September. Dan yang kesembilan, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi terkait pandemi COVID-19 sampai pada saat ini, dan dalam upaya untuk terus mendukung kerja keras daripada pemerintah dan media tenaga medis untuk menghambat perluasan COVID pandemi 19 ini, maka kami menghimbau seluruh jemaat untuk mengikuti petunjuk pemerintah, menjaga kesehatan diri, mencuci tangan sesering mungkin, memakai masker, serta menjauhkan keramaian dan menjaga pola hidup yang sehat, serta ikut ambil bagian untuk menjaga kesehatan di keluarga kita dan di dalam masyarakat. Yang ke-10,
Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, baik persembahan syukur atau persembahan perpuluhan, dapat memberikan dengan cara mentransfer ke rekening gereja kita, nomor tertera di layar, atau dapat membawanya ke gereja dan gereja sudah menyediakan kotak persembahan tersebut. Demikianlah pengumuman kami pada Minggu tanggal 13 September 2020. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri, kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan ibadah kita pada pagi hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyanyikan lagu PPR nomor 26, Rajakanlah Yesus. Rajakanlah Yesus, Anak Domba Allah. Dengarlah suara pujian, kumandang di surga. Bangunlah jiwaku, bersama pujilah Tuhan yang mati bagiku, pujilah selamanya. Bait kedua, Rajakanlah Yesus, Anak Tunggal Allah. Rajakanlah Yesus, Anak Tunggal Allah. Bergemarlah pengikutnya, Dia pun manusia. Segala sengsara telah ditanggungnya, sehingga kita mendapat kehidupan kekal. Bait ketiga, saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Rajakanlah Yesus, Tuhan sumber hidup. Rajakanlah Yesus, Tuhan sumber hidup. Segala bangsa diselamatkan, mautlah dilenyapkan. Marilah memuji, masyurkan rahmat-Nya. Hidup kekal Dia berikan karena kematian-Nya. Nats pembimbing saya ambil dari Kolose 3 ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita mau masuk dalam doa pengampuan dosa. Kita mau mengingat tubuh Tuhan berdarah mati buat kita dan rela berkorban hidupnya menebus jiwa kita. Mari sebelum kita masuk dalam doa pengampunan dosa, mari kita bersama-sama menyanyikan PPR nomor 53, Disalib, Disalib.
saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Langit bumi telah tergerak. Langit bumi telah tergerak, mengapa ku tak tergerak? Ku menyesali dosaku, curahkan air mata. Disalib baru jeli mataku, lalu hatiku penuh dengan terang. Dan sekarang Tuhan, karena berkat-Mu sepanjang hidupku aku senang. Mari kita bersama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita yang telah kita perbuat selama 1 minggu ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada kesempatan hari ini kami datang ke hadirat Tuhan untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dari hadapan sesama kami, bahkan dari hadapan Tuhan sendiri. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran kami, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, namun kami seringkali tidak mengasihi Tuhan, bahkan lari dari hadirat Tuhan. Ketika Engkau memanggil kami justru tidak mendengarnya, karena dosa yang telah kami perbuat menghalangi hadirat Tuhan masuk dalam hidup kami. Kesibukan yang kami lakukan, kami menjadi lupa bahwa ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami terlalu egois serta bebal. Kami selalu membenarkan apa yang sebenarnya jahat di hadapan Tuhan. Kami selalu merasa lebih benar, lebih hebat dibandingkan orang lain. Tuhan, ampunilah kami. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, kiranya Tuhan mau mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kami sadar jika kami telah berbuat dosa di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan mau mengasihi kami menurut kasih setia Tuhan. Hapuskanlah segala pelanggaran dan dosa kami ya Tuhan. Ubahlah hidup kami menjadi baru, seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Inilah doa pengampunan dosa kami yang kami panjatkan semuanya hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri, saya akan membacakan berita anugerah yang terambil dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai yang keempat, berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Selanjutnya saya akan membacakan petunjuk hidup baru yang saya ambil dari Yesaya 41 ayat yang ke-13, berbunyi demikian. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, aku yang menolong engkau. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberi kita kekuatan agar kita tidak takut, karena Tuhan yang selalu menolong kita. Mari kita melanjutkan pujian kita. Kita menyanyikan bersama dari PPR nomor 56, ada kuasa dalam darahnya. Maukah dosamu Tuhan ampuni, dalam darahnya ada kuasa. Maukah jahatmu Tuhan hilangkan, karena darahnya berkuasa. Ada kuasa dalam
Dengan tetap berdiri, mari dengan gereja di sepanjang abad dan segala zaman kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Selanjutnya untuk doa syafaat, saya minta kesediaan untuk Ibu Erlina untuk membawakannya. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita menyatukan hati kita memanjatkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan kami sungguh bersyukur, kami kembali melihat, merasakan karya Tuhan yang sungguh luar biasa, yang terus Tuhan limpahkan, terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, secara khusus di tengah-tengah jemaat Tuhan di GKT Gloria Cakra Negara ini. Terima kasih Bapa atas pemeliharaan Tuhan yang sungguh sempurna dalam hidup kami, untuk segala berkat yang terus Tuhan curahkan dalam hidup kami, berkat-berkat jasmani dan terlebih lagi berkat-berkat rohani. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami bersatu hati berdoa secara khusus untuk pertumbuhan iman jemaat Tuhan di tempat ini. Kami sungguh rindu, semakin hari kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami semakin mengenal Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, yang menyelamatkan hidup kami. Dan biarlah ya Bapa, dalam kehidupan kami tetap memegang teguh iman kami, dan kami tetap mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kami kerjakan, dalam segala hal yang kami pikirkan, bahkan segala hal yang kami rencanakan, kami rancangkan dalam kehidupan kami, baik dalam keluarga, baik dalam pendidikan anak-anak kami, masa depan anak-anak kami, ataupun dalam menetapkan, memikirkan untuk usaha-usaha baru yang mungkin akan kami bangun. Biarlah semua ini kami terlebih dahulu bertanya kepada Tuhan, karena kami sungguh percaya ketika Tuhan menolong, ketika Tuhan memberikan kami hikmat, maka Tuhan juga akan memampukan kami menjalani segala sesuatu yang Tuhan berikan, Tuhan izinkan kami laksanakan dalam kehidupan kami. Dan kami juga berdoa terus ya Bapak untuk pemulihan kondisi perekonomian secara khusus akibat dampak COVID-19 ini. Tuhan melihat bagaimana kondisi perekonomian bangsa dan negara kami, dan bagaimana di Pulau Lombok ini ya Bapak. Kami terus mohon campur tangan Tuhan, kami terus mohon belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan terus menolong, sehingga di masa-masa sulit sekarang ini kami boleh tetap memiliki inspirasi yang berasal daripada Tuhan untuk memajukan segala usaha pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, untuk pelaku-pelaku ekonomi. Biarlah Tuhan juga berikan mereka hikmat, berikan mereka inspirasi, sehingga mereka juga boleh bekerja keras untuk memajukan perekonomian bangsa dan negara kami ini. Kami juga terus menyerahkan Bapa untuk pencegahan virus corona. Kami berdoa ke dalam tangan pengasihan-Mu, kami terus memohon pertolongan, sehingga kondisi krisis kesehatan yang berlangsung hampir 7 bulan ini ya Bapak, kami mohon belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan tanamkan kesadaran dalam hati setiap masyarakat, sehingga kami boleh bersama-sama mengambil bagian untuk boleh menghentikan penyebaran virus corona ini. Setidaknya kami boleh menjaga kesehatan kami, menjaga imunitas kami, dan memakai masker ketika kami berada di keramaian. Dan kami masing-masing juga peduli akan kesehatan keluarga dan masyarakat di mana kami berada. Kami juga menyerahkan ya Bapa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami berdoa untuk Ibu Susianti yang berulang tahun pada tanggal 10 September. Kami berdoa untuk Bapak Tumbur Manurung yang Tuhan tambahkan usianya lagi pada tanggal 10 September. Kami juga menyerahkan untuk orang tua terkasih kami, untuk Ibu Tan Lintin yang berulang tahun pada tanggal 12 September. Atau ada jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini yang kami belum sebutkan namanya. Kami berdoa untuk mereka semua. Biarlah Tuhan terus tambahkan hikmat anugerah yang berasal daripada Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan terus mencukupkan segala kebutuhan. Tuhan yang mengetahui apa yang menjadi pergumulan, kerinduan mereka, dan biarlah Tuhan yang menjawab sesuai dengan waktu anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka pribadi.
lepas pribadi. Dan biarlah Tuhan terus teguhkan iman percaya mereka di dalam Tuhan, dan Tuhan jadikan mereka berkat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Syafaat kami yang agung. Kami membawa doa-doa syafaat kami ini. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan dilayani oleh hambanya Pendeta Suwarto Yoho. Sebelumnya mari kita bersama-sama menyanyikan pujian dari PPR nomor 180, Lebih Dekat Tuhan. kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesekian kalinya kami dapat melayani Tuhan, bahkan kami dapat beribadah. Kami rindu Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kuasa darah Kristus itulah yang mengubah hamba-Mu dan setiap kami. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu dalam ibadah kami, khususnya ibadah online ini, banyak tantangan di rumah, banyak godaan yang membuat kami tidak fokus. Tolonglah ya Bapa, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, walaupun ibadah kami online. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan,
ibadah online yang kita lakukan, harapan kita adalah kita bukan hanya menonton, bukan hanya menyaksikan permainan musik liturgos, bahkan kita hanya menyaksikan khotbah, tetapi kita seharusnya selalu aktif, ya kan? Kalau diajak liturgos untuk berdiri, ya berdiri. Bagi kita yang ada di rumah, kita harus mengikuti aktif. Kalau kita menyanyi, ikuti nyanyian itu. Itu ibadah yang seharusnya kita lakukan. Nah, hari ini tema yang akan saya sampaikan adalah Sola Fide. Tema yang sudah diatur oleh Loselia di tempat ini, saya diberi bagian Sola Fide. Tema penting, katanya memasuki nanti bulan depan ada bulan reformasi. Nah, soal iman diberikan kepada bagian saya hari ini, yaitu tentang Sola Fide. Nah, perhatikan yang ada di layar LCD. Gereja GKT itu disebut dengan gereja reform, ya, ada di layar LCD, coba diperhatikan. Setidaknya ada 4 ciri khas gereja reform yang GKT mengikuti formulasi John Calvin. Yang pertama yang ditekankan adalah soal kedaulatan Tuhan, kedaulatan Allah. Jadi gereja GKT, gereja reform itu memegang teguh tentang pemahaman bahwa kehidupan dan apa yang terjadi dalam sejarah manusia itu terletak di dalam kedaulatan Allah. Yang kedua, gereja GKT juga mengakui 5 sola yang menjadi formulasi reformasi John Calvin, 5 sola. Yang ketiga, kita memakai katekismus Heidelberg, ya, karena ini ibadah online, diampenan juga, kita tidak baca lagi karena untuk mempersingkat saja. Sebenarnya yang lalu sudah kita mulai baca dan baca. Yang keempat, kita juga mengakui pengakuan iman Belgika. Jadi 4 ini yang biasanya kita ajarkan dan kita lakukan di gereja GKT, gereja reform. Hari ini kita akan belajar salah satu sola, yaitu sola fide, hanya iman. Sola fide itu hanya iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan Yesus. Tidak boleh ditambah oleh yang lain-lain. Karena dalam sejarahnya sola fide ini juga merupakan sebuah formulasi untuk meluruskan pengajaran pada zaman itu. Bukan hanya oleh iman pada zaman itu, ada penyelewengan, bisa melalui perbuatan baik, bahkan bisa melalui tradisi-tradisi untuk manusia itu diselamatkan. Tetapi pengajaran reformasi, formulasi John Calvin maupun Martin Luther jelas, yaitu hanya oleh iman, tidak ada tambahan-tambahan dan sebagainya. Hari ini saya akan mengkhotbahkan tentang hanya oleh iman dari katekismus Heidelberg, minggu ke 23, pertanyaan 61. Bapak Ibu bisa lihat di slide. Minggu 23, pertanyaan 61 berbunyi demikian. Pertanyaannya, mengapa Anda berkata hanya dengan iman saja Anda dibenarkan? Jawab, hal itu bukan karena saya memiliki iman yang layak sehingga Allah berkenan kepada saya, hanya karena pendamaian, kebenaran dan kekudusan Kristus yang membuat saya menjadi benar di hadapan Allah, dan saya dapat menerima kebenaran ini dan menjadikan itu milik saya hanya dengan iman saja. Inilah pertanyaan dan jawaban dari katekismus Heidelberg yang akan menjadi fokus khotbah saya pagi hari ini,
yaitu sola fide. Saya akan mengajak kita untuk membuka menjadi dasar renungan kita pagi hari ini juga dari kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 30 sampai 31. Ya. 1 Korintus pasal 1 ayat 30 sampai 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi oleh dia di sini adalah Kristus, kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa semua manusia itu sudah berdosa. Tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Semua yang disebut manusia itu berdosa. Baik itu yang masih dalam kandungan, bayi juga berdosa. Saya pernah khotbah di sini tentang dosa turunan, mungkin masih ingat jemaat sekalian, ya. Jadi semua manusia itu sudah berdosa. Semua manusia itu harusnya itu memasuki upah dosa, yaitu neraka. Tetapi Tuhan menyelamatkan kita. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, bahwa kita ini dibenarkan oleh siapa? Oleh pendamaian, pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. 1 Korintus 1 ayat 30 sampai 31. Dan itu dinyatakan dalam Katekismus Heidelberg. Kalau kita ngomong, aku ini diselamatkan hanya oleh iman. Lalu ada orang bertanya, mengapa? Karena iman saja? Kita bisa menjawab di sini, karena pengorbanan Kristus. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib itulah yang membuat saya ini diselamatkan. Itu bukan karena perbuatan saya. Itu bukan karena saya melakukan ritual-ritual tradisi, bahkan ritual-ritual gereja. Itu tidak berlaku di hadapan Tuhan untuk membawa kita ke surga. Semua itu hanya karena beriman titik kepada Yesus. Ini penting buat kita diingatkan kembali sola fide ini. Lalu yang ingin kita renungkan begini, kalau keselamatan itu oleh iman, lalu apa yang harus kita lakukan sebagai ucapan syukur kalau saya dan Bapak Ibu sidang jemaat sekalian sudah diselamatkan hanya karena Kristus? Pagi hari ini kita akan belajar tindakan apa yang harus kita miliki kalau kita ini mengaku diri saya ini sola fide, saya ini diselamatkan oleh iman. Maka harus ada tindakan yang harus terjadi di dalam hidup kita supaya itu menjadi kesaksian buat orang lain. Yang pertama yaitu bagian kita sebagai tanda ucapan syukur kalau kita sudah diselamatkan, maka kita harus membangun iman kita. Iman itu sudah ada. Iman itu diberikan oleh Kristus, diberikan oleh Roh Kudus, maka kita harus membangun iman itu. Kita membuka firman Tuhan di dalam Roma 10 ayat 17. Dikatakan firman Tuhan berbunyi demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini kata-kata Paulus. Kita tahu Paulus itu adalah orang yang brilian, orang yang jenius boleh dikatakan, orang yang pinter, pernah studi di Yerusalem dengan guru besar Gamaliel. Berarti dia itu kalau ibarat sekarang itu sudah S3 lebih dari S3. Buktinya apa? Tulisan-tulisan dalam perjanjian baru itu sebagian besar kan ditulis oleh Paulus, ya kan? Surat-surat kiriman Paulus. Paulus mengatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran itu oleh firman Kristus. Paulus menulis bagian ini karena dilatar belakangi sebelum dia ketemu Kristus dan percaya kepada Tuhan Yesus,
Dia itu termasuk orang yang punya ahli di dalam Taurat. Dia ahli di dalam ilmu filsafat. Semua itu dia pelajari. Tetapi ketika berjumpa dengan Kristus melalui firman Tuhan, dia mengalami perubahan. Perubahan itu terjadi karena apa? Ketika dia mendengar firman Tuhan, baik secara langsung, ya kan, Paulus pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus secara langsung dalam perjalanan ke Damsik, bertemu dengan Yesus lalu dia buta, maupun ketika dia mempelajari firman yang disampaikan oleh Roh Kudus di dalam hidupnya. Sejak saat itu dia mengalami perubahan, imannya tumbuh, sampai dia bisa berkata, segala sesuatu kuanggap sampah karena aku sudah percaya kepada Kristus, sudah beriman kepada Kristus. Akhirnya dia terus mempelajari firman Tuhan itu, membangun iman itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja hari ini boleh tutup. Pintu-pintu gereja tertutup. Kita tidak bisa beribadah di gereja, tetapi Alkitab, firman Tuhan harus terbuka di rumah saudara, harus terbuka di dalam hidup saudara. Ini penting buat kita sebagai orang beriman. Kita harus membangun iman kita di tengah-tengah pandemi COVID ini dengan rajin membaca firman Tuhan. Seorang jemaat saya, ketika kita melakukan komsel Zoom, dia bersaksi, awal-awal pandemi ini dia belajar jadi liturgos di rumahnya. Jadi kita waktu itu belum ada rekaman dan sebagainya. Saya cuma bagikan lembaran-lembaran gini, tolong kaum pria memimpin ibadah di rumah. Awal-awal itu ya toh, kita belum bisa rekaman dan sebagainya. Dia mengatakan, seumur-umur baru kali ini saya jadi liturgos di rumah tangga saya yang diikuti oleh anak istri saya. Oh, luar biasa. Sebenarnya ini adalah konsep pemuritan yang harus terjadi dalam kehidupan gereja. Setiap kita bisa menjadi pelayan Tuhan. Mimbar ini boleh tertutup, tetapi mimbar di rumah saudara, membangun iman itu harus terjadi. Bahkan kalau sehari ini sampai 5 bulan, 6 bulan kita belum bisa ke gereja, seharusnya kita lebih mendalami firman Tuhan dalam kehidupan keluarga. Betul tidak? Kita jadi jangan mengandalkan mimbar gereja saja. Supaya iman kita ini dibangun, dikuatkan, diteguhkan. Kita tidak cukup menunggu dari gereja, tetapi dalam diri kita. Kalau kita mengaku diri sebagai orang beriman, maka kita harus terus rajin membaca Alkitab. Karena Alkitab sewaktu-waktu bisa kita buka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, membangun iman itu bukan hanya dari Alkitab, tetapi kita juga bisa belajar dari pengalaman-pengalaman hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya kita contoh, kenapa Bapak Abraham itu disebut Bapak orang beriman? Kenapa? Karena dia pernah mengalami hidup yang diuji oleh Tuhan, dan dia boleh dikatakan lulus. Kira-kira nilainya berapa, Bu Erlina? Kumlot. Ya, kumlot. Dia mengorbankan anak yang ditunggu-tunggu, ya kan? Tuhan ngomong, berikan anak itu, naik ke Gunung Moria. HP ini misalnya Pak Abed tiba-tiba, musuh HP-nya tak minta ya. Aku mikir-mikir, betul apa tidak ya? Walaupun ini 5 tahun ikut saya HP ini, tapi mikir-mikir. Abraham, anak yang didapatkan ketika usia lanjut 100 tahun, baru dapat anak itu. Tuhan minta dan diberikan. Ujian yang lulus itulah yang membuat Abraham ini disebut Bapak orang beriman. Jadi kalau kita membangun iman kita, kita bisa melewati ujian-ujian, termasuk hari ini pandemi COVID. Mungkin pekerjaan saudara sedang diuji, mungkin rumah tangga saudara diuji.
Khususnya di jemaat saya ini ada yang guru-guru les itu, tidak bisa ngelesi ya toh. Biasanya ngelesi, tidak bisa ngelesi, penghasilan menurun. Bahkan ada ibu-ibu yang ngomong begini, sekarang ini tergantung penghasilannya dari suami, ya kan? Karena saya tidak bisa kerja, nunggu dari suami. Ini adalah menurut saya ujian iman kita. Mari kita membangun iman kita. Kalau saudara mengatakan saya ini adalah diselamatkan karena iman, maka saudara harus membangun iman saudara dengan menghadapi ujian-ujian ini. Apakah saudara tetap setia menjadikan Yesus Kristus, menyebut Yesus tetap baik hari ini, dulu, sekarang, dan akan datang. Saudara-saudara, itulah yang harus kita lakukan kalau kita ingin disebut saya ini adalah orang yang beriman. Ucapan syukur dengan apa? Membangun iman. Yang kedua, di dalam Roma 12 ayat 2, di dalam bagian ini Paulus mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang harus kita miliki sebagai ucapan syukur kalau kita ini orang beriman, yaitu kita menunjukkan perubahan hidup. Dalam bagian ini Paulus mengatakan berubahlah. Kata berubah itu dipakai kata metamorfosis, berubah menjadi bentuk lain, tentu yang lebih baik. Kalau kita belajar metamorfosis, berarti perubahan dari ulat yang menakutkan, yang menggelikan, bahkan yang takut sama ulat itu banyak, ya kan, jijik dan sebagainya, tetapi berubah menjadi kupu-kupu, itu metamorfosis. Berubahlah. Kalau kita ingin disebut orang beriman, maka kita harus berubah. Kemudian dikatakan berubahlah oleh pembaruan budimu. Kata pembaruan dipakai kata kainos, yaitu perubahan yang dari dalam, perubahan kualitas. Tubuh kita memang berubah. Rambut bisa jadi putih, tubuh bisa jadi sakit. Tetapi yang dimaksud di sini perubahan dari dalam, kualitas iman kita. Kalau kita ingin disebut saya ini orang beriman, sola fide, maka kita harus mengalami perubahan hidup, pembaruan kita. Dikatakan di sini perubahan budi. Artinya perubahan budi ini bicara soal akal pikiran kita, paradigma kita. Seperti apa yang dialami oleh Paulus. Ketika Paulus berjumpa dengan Yesus, paradigmanya itu berubah. Yesus itu bukan hanya nabi, Yesus itu bukan hanya hebat, tetapi Yesus itu lebih dari itu. Karena Yesus menyelamatkan kita, membawa kita dari hukuman neraka menuju kepada kekekalan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya Alkitab, firman Tuhan yang mengubah hidup kita. Di slide ada proses perubahan yang harus dialami sebagai anak Tuhan yang mengaku dirinya orang beriman. Yang pertama, dia harus dilahirkan kembali. Yang kedua, dia harus diciptakan baru. Yang ketiga, dia harus diubah menjadi serupa Kristus. Yang ketiga, yang keempat, dia harus diberikan pikiran Kristus. Beberapa waktu tahun yang lalu ketika saya masih pelayanan di satu gereja, ada rapat program gereja, ya rapat pleno. Ya rapat pleno. Ini mau akhir tahun, kita juga sedang memikirkan rapat pleno ya, di tengah pandemi ini. Gereja harus berjalan. 2021 bagaimana? Ada satu gereja pada waktu saya praktek di situ rapat pleno, lalu seorang pemuda tanya sama pendetanya, saya kan mahasiswa praktek, pendetanya tanya, Pak Pendeta, kira-kira jemaat ini dibawa kemana Pak Pendeta?
Gereja ini programnya mau dibawa kemana? Waduh, ditanya gitu ya itu jawabannya gampang dan pusing juga. Tapi pendetanya ini luar biasa. Dia ngomong, jemaat kita mau kita bawa untuk serupa Kristus. Lalu pemuda yang tanya ini betul. Karena saya kerja, dia ngomong, saya kerja di PT Ciwi Kimia. Ciwi Kimia itu salah satunya perusahaannya itu bikin kertas ini. Saudara, kertas putih ini menurut dia ini berasal dari dari apa itu, orang Jawa ngomong damen, jerami-jerami itu loh ya toh, yang warnanya enggak karu-karuan, lalu masuk mesin, proses digiling, dikasih obat, dibentuk bagaimana, keluar jadi kertas putih ini, lalu dipacking, dijual. Jadi sebelum jadi kertas putih ini dia mengalami proses-proses. Itulah sebenarnya orang beriman itu ya seperti itu, mengalami perubahan. Saudara-saudara, hari ini kita juga menyaksikan beberapa rekan kita yang akan disidi. Disidi atau dibaptis belum tentu saya katakan, termasuk saya yang berdiri sini orang yang sempurna. Betul apa tidak ya? Tidak ada orang yang sempurna, tidak ada. Yang ada itu apa? Orang yang terus disempurnakan, orang yang terus diperbarui. Oleh apa? Oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu saya dan jemaat sekalian, teman-teman yang akan disidi harus terus nanti rajin baca Alkitab, harus terus melayani, bahkan rajin ke gereja supaya terus diperbaharui. Ketika kita dibaptis, ketika kita disidi, saat itulah menurut pengajaran kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus, kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita harus menampilkan, mewujudkan buah-buah Roh Kudus sebagai tanda kelahiran baru. Yang dulu keras kepala mulai dikurangi, yang dulu kurang sabar mulai dikurangi, yang dulu tidak persembahan, sekarang harus memberikan persembahan. Bahkan di tes ujian terakhir, ada ya diberikan tes ujian terakhir ya. Ya, itu kan ada tes ujian 50 ya pertanyaannya. 70. 55 ya. Karena saya yang buat tes itu saya berikan ke Loselia tes ini. Salah satu tesnya itu adalah soal ibadah, baca Alkitab, soal perpuluhan dan sebagainya. Jawabannya gampang, ya dan tidak, ya dan tidak, ya tidak. Ya, pasti semua jawab ya. Betul apa tidak ya? Tetapi saya percaya saudara adalah orang beriman yang ingin terus mengalami perubahan. John Calvin pernah berkata, Ecclesia Reformata semper reformanda. Gereja reformasi terus menerus direformasi. Jangan usah takut, jangan usah gentar. Rekan-rekan yang mau disidi, teruslah mengalami pembaharuan hidup. Karena kalau saudara ingin disebut orang beriman, bukan berarti saudara iman saudara sudah sempurna, berdoa gunung pindah langsung pindah, bukan. Yang diharapkan Tuhan adalah kita terus mengalami pembaruan. Kalau saudara jadi seorang anak, jadilah anak yang tambah baik, hormat kepada orang tua, mengasihi orang tua. Kalau saudara sebagai suami yang baik, yang semakin mengasihi istri, semakin panjang sabar dan sebagainya. Saudara-saudara, inilah sebenarnya kehidupan orang yang mengaku sola fide. Ucapan syukur dengan selalu diperbaharui, dengan selalu membangun iman. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita tetap semangat, tetap sehat, tetap setia melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ubahlah kami supaya kami hidup sesuai dengan identitas kami, yaitu beriman kepada Kristus. Berarti kami harus meneladani hidup Kristus. Sama seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pagi hari ini, apa yang dikatakan Tuhan melalui Rasul Paulus yang sudah diubah melalui perjumpaannya dengan Kristus. Semuanya berubah, tujuan hidup Paulus pun berubah. Itulah kerinduan kami sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Kristus. Tuhan memberkati jemaatmu yang hari ini mungkin mengalami kelemahan iman, mengalami kekeringan akibat pandemi COVID ini.
tapi biarlah mereka selalu membuka Alkitab di rumah mereka masing-masing, bahkan mereka terus rindu dekat dengan firman Tuhan, walaupun gereja masih belum bisa kami beribadah di sana. Berkati kami semuanya ya Bapa, berkati hamba Tuhan, para majelis, dan semua tim ibadah yang selama ini sudah menolong kami dalam ibadah hari Minggu. Biarlah anugerah dan berkat Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Pendeta Suwarto Yoho. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selanjutnya mari kita bersama-sama memberikan persembahan kita sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa dapat mentransfer ke rekening yang ada di layar kaca Bapak Ibu sekalian, atau Bapak Ibu bisa langsung ke gereja. Di gereja kami telah menyediakan kotak persembahan. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian untuk persembahan PPR nomor 237, Tabur Waktu Pagi. Jemaat sekalian untuk bangkit berdiri, tabur benih Tuhan dengan air mata. Tabur benih Tuhan dengan air mata, mungkin tak berbuah Tuhan menerima. Masa tangis lalu kita akan mendapat berkat bahagia di dalam surga. Dapat hasilnya di dalam surga, kita akan gembira di dalam surga. Dapat hasilnya di dalam surga, kita akan gembira di dalam surga. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami ucap syukur karena pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh datang beribadah kepada Tuhan, dan pada saat ini kami telah memberikan persembahan sebagai rasa ucapan syukur kami kepada Tuhan. Terimalah persembahan kami ini Tuhan yang tidak seberapa ini. Pakailah persembahan kami untuk menjadi pelebaran pekerjaan Tuhan, khususnya di gereja kami tempat ini. Berkati kami sekalian Tuhan, jemaat Tuhan tempat ini yang telah memberi maupun yang pada kesempatan pagi hari ini belum sempat memberikan. Biarlah Tuhan sendiri tetap memberkati mereka. Berkati untuk setiap pengurus gereja, majelis gereja, Tuhan beri hikmat untuk mengelola persembahan ini dengan baik. Terima kasih Bapa Surgawi, kami serahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali.
Saat ini kita akan melaksanakan CD yang dipimpin oleh Pendeta Soeharto Yoho. Waktu dan tempat saya persilakan. Jemaat yang mengasihi Tuhan, dalam situasi pandemi Covid, luar biasa Tuhan memberkati gereja kita, karena pagi hari ini kita akan meneguhkan baptisan mereka atau meneguhkan iman mereka dengan acara CD dewasa. Saya harapkan kita bisa mengikutinya dengan baik dan kita bisa mendoakan, menyambut saudara-saudara kita yang diberikan Tuhan bergabung di GKT Gloria. Mereka yang akan menerima peneguhan CD, yang pertama Dewi Rina Putri. Silakan bisa maju ke depan. Yang kedua Zeneta Stevie S-nya ini saya tidak tahu ya, silakan maju ke depan. Yang ketiga Ricky Armando Manurung, silakan. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, saudara-saudara yang kekasih yang saat ini berdiri di hadapan kita dan jemaatnya, mereka dahulu adalah orang-orang yang sudah dibaptis anak-anak, bahkan mereka sudah dewasa. Saat ini mereka setelah mengikuti katekesasi, mereka ingin diteguhkan dalam peneguhan CD sebagai tekad dan janji iman mereka. Untuk 3 saudara kita yang berdiri di hadapannya, ada 4 pertanyaan yang saya sampaikan. Nanti satu persatu mereka akan menjawab komitmen dan janji mereka di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Yang pertama pertanyaannya adalah, apakah saudara-saudari percaya bahwa Allah kita terdiri dari Allah Tritunggal, 3 oknum, Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Yang kedua, apakah saudara-saudari percaya bahwa saudara dulu adalah orang berdosa, tetapi saat ini saudara berdiri di hadapan Tuhan, yakin bahwa Yesus Kristus adalah penebus saudara satu-satunya? Yang ketiga, apakah saudara-saudari bersedia dengan segenap hati menguduskan hari Tuhan dengan berbakti, membaca Alkitab, berdoa, mengikuti perjamuan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya? Yang keempat, apakah saudara-saudari bersedia melalui gerejanya saudara-saudari ikut ambil bagian di dalam pelayanan persembahan dan mengikuti semua aktivitas gereja? Apakah jawaban saudari Dwi Rina Putri? Iya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawaban saudari Zeneta Stevi? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawaban saudara Ricky Armando Manurung? Iya, saya percaya dan bersedia. Kiranya Tuhan mengaruniakan anugerahnya dan memberkati niat hati saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus. Tundukkan kepala, saya akan berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami naikkan puji dan syukur kami oleh karena pemeliharaanmu. Maka saat ini mereka yang dahulunya telah menerima baptisan anak-anak, bahkan mereka telah menerima iman di dalam Yesus, sekarang ini berdiri di hadapan-Mu dan jemaat-Mu untuk diteguhkan. Kami berdoa kiranya Tuhan melimpahkan kasih kepada mereka, menyempurnakan pekerjaan-Mu yang telah tumbuh dalam hidup mereka. Teguhkanlah iman mereka agar mereka maju dalam kerohanian dan setia melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Satu-satu saya akan meneguhkan mereka. Silakan Saudari Dwi Rini Putri bisa sujud. Saudari Dwi Rina Putri, dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, saya meneguhkan baptisanmu. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau, dan melalui Roh Kudus imanmu terpelihara. Amin. Silakan berdiri. Saudari Zaneta Stevi, Saudari Zaneta Stevi, dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, saya teguhkan baptisanmu. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau, dan melalui Roh Kudus imanmu terpelihara. Amin. Silakan berdiri. Silakan Saudara Riki. Saudara Riki Armando Manurung, dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, saya teguhkan baptisanmu. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau, dan melalui Roh Kudus imanmu terpelihara. Amin. Diri. Saudara, mereka yang saat ini berdiri di hadapan kita telah menerima peneguhan sidi. Maka saya menyatakan dengan resmi mereka telah menjadi anggota Gereja Kristus Tuhan Jemaat Gloria. Biarlah Tuhan menolong mereka dan memberkati mereka. Silakan bisa menghadap ke kamera. Ya. Walaupun kita di rumah, mari saya minta seluruh jemaat GKT Gloria atau siapapun yang menyaksikan, kita bangkit berdiri, kita berikan tepuk tangan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Ya. Selanjutnya majelis akan memberikan surat sidi kepada mereka. Saya persilakan Bapak majelis untuk memberikannya. Kita berikan aplaus kembali. Silakan yang sudah di CD bisa menghadap kembali ke saya. Ya. Kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau sukacita damai sejahtera. Kasih yang tak terbatas dari Allah Tritunggal memimpin imanmu dan hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali, ya. Demikian acara CD. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita, dan kita terus mendoakan anggota jemaat kita yang baru, biarlah iman mereka terus bertumbuh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita menyanyikan doksologi nomor 379 dan doa berkat akan dibawakan oleh Pendeta Suharto Yoho. Doksologi.
Jemaat yang mengasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan diri kita di hadapan Tuhan, hidup sebagai orang yang beriman. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga yang mulia, kiranya anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya penghiburan, pertolongan yang tak terbatas dari Allah Roh Kudus akan memenuhi hidupmu sekalian, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Ibadah selesai, silakan Bapak Ibu mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.